Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi sayun fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asakananta yang mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saat ini saya sedang berada di Jogja nih. Lagi-lagi kita temui pengusaha kuliner dan alhamdulillah ini masya Allah dan luar biasa. Salah satu pengusaha yang energik dan juga punya banyak ide-ide usaha ya ataupun produknya. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya nih. Apa sih usahanya? Yuk kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini beliau adalah Ustadz Arif. Nah produknya apa ini Ustadz? Tadi saya belum nyebutin nih. Iya, kami ada produk namanya mie fil-fil. Memang nih mie fil-fil itu Mie cabe-cabean gitu. cabe-cabean ya. Kalau orang mendengar itu agak aneh. Mie Iya. fil-fil itu apa ini katanya? Iya benar. Ada yang bilang gajah kayak gitu. Iya benar. Ya. Alfil. Setelah kita jelaskan ya seperti itulah bentuk mie fil-fil. Mie pedas Mie ya. pedas ya. Masya Allah. Dan memang ini khusus untuk diarahkan orang-orang yang pecinta pedas aja ya Ustadz. Ya enggak juga. Itu ya semua segmen kita mencoba untuk masuk semua. Jadi yang pecinta pedas sama yang tidak pecinta pedas. Yang penting anak-anak kecil itu pun suka alhamdulillah. Oh berarti semua segmen ya, masuk semua ya? segmen Family masuk. ya konsepnya family, ya? seperti Masya itulah. Allah. Wah. Oke. Dan kalau pemirsa melihat model bentuknya mie fil-fil, pasti bener-bener pengen segera dimakan nih Masya Ustadz. Allah. Ya, Dan nanti, Ustadz, nanti dicoba lah. ah iya benar, nih sobat pemirsa harus nyoba. Nah, terus ada solusi nggak Ustadz? Ini kan kita di wilayah Jogja, Iya. Ustadz kan buka di wilayah Jogja. Iya. Terus kalau nih sobat Islamicpreneur TV kan nggak semuanya di Jogja Ustadz. Siap. Di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga loh. Nah itu gimana caranya nanti kalau mau nyobain mie fil-fil? Jadi kita ada beberapa produk ya Ustaz ya. Iya. Ada kalau yang dimakan di tempat ya bisa langsung fresh kan gitu. Kita ada produk frozen. Iya. Nah, ada dua produk nih, mie fil-fil sama mie ramen. Wah, ini Ya. pecinta K-pop nih kayaknya pengen nyoba nih Ustadz. Jadi kalau mie fil-fil itu cenderung nyemek ya, tidak berkuah Iya, iya. dan sedikit legi. Kalau orang Jawa bilang legi, agak Manis, gitu. manis. Tapi kalau ramen itu cenderung kalau sekarang tuh anak-anak ala-ala Korea lah. Iya. Agak berkuah. Generasi micin. Generasi micin seperti Gurih-gurih biasa. gitu ya pemirsa. Ya, ya. Cuman ya ada yang suka ramen dipedesin juga gitu. Oh, ada yang Masya tidak pedes Allah. juga gitu. Jadi kalau ramen ini kita produk baru masa pandemi, awal pandemi itu kita mencoba ngulik jadilah mie ramen. Masya Allah. Nih sobat pemirsa, kalau sobat pengen tahu pengusaha-pengusaha yang kreativitasnya tinggi ya seperti ini. Ketika ada wabah, musibah melanda, itu kreativitasnya itu ditantang ya Ustadz ya. Malah jadi punya produk-produk baru dan alhamdulillah disenengin sekarang Ustadz ya. Alhamdulillah, udah mulai Masya Allah. banyak yang menyukai. Nah, tadi waktu saya baru kesini aja itu udah banyak yang pesan. Masya Gitu Ustadz ya. Iya gitu. Ustadz, balik sekarang nih. Ya. Kenapa kok dinamain mie fil-fil Ustadz? Jadi kalau penamaan fil-fil itu tadinya kita bingung mencari nama itu kan. Kayaknya udah banyak nih nama orang ada mie ini mie itu mie itu. Nah kita ada mie fil-fil itu cabe gitu kan, rasa kita kan pedas. Iya. Kita mulai itu fil-fil itu. Nah itu ada ide juga dari adik. Dari saudara anak. Masya Allah. Itu masukan dari Aneh tahu itu, Ustadz Hamzah. Iya. Dialah yang menamakan mie fil-fil. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustadz ya. Amin amin insyaallah. Nah, berarti mie fil-fil ini sesuai dengan karakternya Ustadz ya? Ya. Jadi pedas. Pedas. Dan tidak salah tuh namanya fil-fil, cabe, Betul. cabe aja, bukan cabe-cabean. Cabe beneran. Ya, cabai pedas. Cabe pedas. Nah, memang bahan dasar cabenya ini ada yang berbeda nggak Ustadz? Cara meraciknya dengan mungkin masakan mie yang lain kan kalau cabe kan hanya sekedar diulek ataupun di blender terus sudah di ada nggak prosesnya yang sehingga menciptakan mie fil-fil ini beda dengan mie yang lain? Sebenarnya kalau pengolahan cabai Iya. itu sama aja dengan mungkin dengan mie yang lainnya yang Oh, gitu. kita fresh cabai-cabai yang segar. Iya. Nah, kita
cuci, kita rebus, baru kita blender sampai halus. Nah disitulah kita nggak mengeringkan cabai. Gitu. Berarti dari cabai fresh ya? Iya, cabai fresh. Masya Allah. Tapi kalau yang mie ramen kita ada cabai keringnya. Oh. Kita memang mengeringkan cabai karena memang beda menu ya? Iya beda. Beda ininya. Harus tesnya juga Kayaknya beda. beda ya. Iya. Masya Allah. Wah ini salah satu produk yang luar biasa ramen, karena memang karena sekarang negara kita atau lingkungan kita ini dimasuki adalah budaya-budaya seperti itu, Ustadz ya. Iya. Jadi ini memanfaatkan ceritanya, Iya. tapi dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Insyaallah. Seperti itu. Masya Allah. Ustadz boleh tahu nggak mie fil-fil ini sejak kapan, Ustadz? Kalau mie fil-fil sendiri kalau di Jogja itu kisaran tahun 2015. Oh, iya. Akhir-akhir 2015. Sekarang 2021. 2021. Wah, Alhamdulillah. 6 tahun ya. Stuck berjalan, alhamdulillah. Masya Allah, sudah lama loh pemirsa, 6 tahun tuh nggak mudah untuk sampai stay dari 2015 sampai sekarang. Iya. Bisa diceritain Ustadz, awal-awal mulanya itu ada kendala-kendala apa sih? Terus kok bisa bertahan gitu Ustadz? Pasti ada ya? Ya, gini, sebenarnya mungkin kalau orang pelaku usaha semua pasti mengalami sesuatu hal yang berliku-liku lah, Iya. bergelombang yang namanya usaha. Jadi awal pertama kita bikin mie fil-fil ini orang bingung, mie fil-fil itu apa gitu. Oh. Sementara kan kalau orang di Jogja ini kan lebih cenderung kepada mie ayam. Iya. Mie ayam di Jogja di mana-mana berderet semua mie ayam semua. Atau mie Jowo kayak gitu. Bakmi Jawa segala macam mie letek. Tapi ketika orang Jogja melihat mie fil-fil itu mereka hanya sekedar melirik aja. Ini apa sih mie fil-fil itu? Jadi mereka tidak berani mencoba. Penasarannya tuh malah tertutup ya. Penasaran bukan terbuka tapi tertutup ya. Tertutup. Hanya ini apa? Ini apa? Berarti nggak mudah dari awal memperkenalkan branding ya, Ustadz ya? Itu sangat berat sekali. Masya Allah. Jadi memang kita buka dulu di pinggir jalan itu. Sehari itu sama sekali nggak laku. Sering. Masya Allah. Kadang cuma laku satu. Allah Ya kita jalanin. Iya. Ya alhamdulillah lambat laun dari teman mengenal, akhirnya dari mulut dirasain enak. Akhirnya kalau orang Jawa bilang gedok tulang. Iya. Nah, seperti MLM Ustaz. Dari mulut ke mulut, mulut, ya. lewat mulut. Ya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang, dan terutama disukai sama anak-anak SD, anak-anak sekolah itu untuk catering. Jadi ya qadarullah pandemi ini 1 tahun ini kita tidak melayani catering anak sekolah karena pandemi libur kan, iya. sekolah kan. Tapi alhamdulillah setelah pandemi kita mencoba bikin frozen. Iya. Akhirnya yang dari luar, dari Jakarta, dari dari luar kota, Surabaya, dari Jambi, itu yang pernah merasakan pil-pil itu kita dikirim. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu solusi ya Ustaz ya? Solusi, salah satu solusi. Masya Allah. Terakhir yang kemarin kirim tuh ke Jombang. Terus Jauh itu Ustaz. Ke Jember ada yang Iya. sekarang kuliah di STDI kan. Iya. Saya kangen ini, saya pengen mie fil-fil. Ya udah, Frozen. kita kirim frozen. Ada yang dari Riau datang ke sini. Saya maunya yang matang aja karena saya nggak bisa masak yang frozen. Akhirnya kita masakin, loh. Antum naik apa ini ke Riau? Saya naik pesawat. Ya alhamdulillah kalau naik Iya. pesawat itu mie fil-fil ini dalam kemasan itu seharian tuh insya Allah masih enak. Ustaz. Masya Allah. Bisa gitu Ustaz? Ya walaupun dingin tapi insya Allah masih ajib ya. enak. Luar biasa. Wah nih banyak sekali nih insight-insight yang kita dapat pada hari ini nih, Yeah. sobat pemirsa. Mudah-mudahan sobat pemirsa Islamipreneur TV nggak pantang dalam menyerah ya, nggak boleh menyerah lah. Ya kita harus benar-benar strong, kuat, semangat karena Rasulullah SAW sendiri kan juga seorang pebisnis, seorang pedagang, dan memang banyak sekali sahabat-sahabat yang dimana seperti Abdurrahman bin Auf itu memang Allah takdirkan beliau sebagai seorang pengusaha, dan kita juga menjadi uswatun hasanah nih untuk seorang pengusaha. Nah ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Arif bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustadz, biasanya di dalam perbincangan kita ini sobat pemirsa Islamipreneur TV selalu dapat motivasi nih Ustadz.
motivasi atau inspirasi dari narasumbernya. Ya. Jadi saya persilahkan Ustaz untuk bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi sahabat pemirsa Islamic Partner TV. Ya, pada teman-teman pelaku usaha semua, saya sebagai owner BVP Yogyakarta sedikit memberikan tips kepada teman-teman untuk pelaku usaha untuk tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Jangan loyo, karena yang perlu kita yakini adalah rezeki itu sudah dibagi sama Allah, dan tinggal kita untuk berusaha melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita lakukan aja apa yang ada ide dalam diri kita, kita lakukan. Dan kita harus tetap yakin bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah 50.000 tahun sebelum keberadaan dunia ini. Jadi tetap semangat, tetap mencoba, jangan pernah kendor, tetap lakukan bagi pedagang, lakukan promo-promo baik melalui media sosial ataupun dari teman-teman sendiri. Tetap semangat, jangan ngelokro di masa pandemi ini. Insya Allah dengan pandemi seperti ini semakin banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk melakukan hal-hal yang baru seperti itu. Dan tetap jangan lupa kita semua harus yakin, tawakal bahwa semuanya itu kita bisa itu bukan karena diri kita yang bisa, tapi Allah yang memudahkan kita. Seperti itu mungkin misal masalah saran dari saya ataupun nasihat dari saya ataupun support dari saya selaku pelaku usaha Mifilfil ini. Gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz, motivasinya, inspirasinya, dan itu benar-benar mengena nih buat saya juga, dan juga tentunya buat sobat pemirsa Islamic Partner TV. Mudah-mudahan nanti bisnisnya semakin berkembang, lancar, berkah, Amin. berlimpah. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Ustaz ya. Amin. Dan kita nanti juga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustaz atas partisipasinya di Islamic Partner TV. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Dan tentunya sobat pemirsa Islamic Partner TV juga bisa berjumpa dengan owner Mifilfil di Jogja. Boleh datang ya Ustaz ya? Boleh. Masya, boleh belajar juga ya? Boleh. Boleh belajar Insya Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pada tayangan kali ini kita mendapatkan banyak insight dan inspirasi dari seorang owner Mifilfil di Jogja. Dan tentunya sobat pemirsa bisa datang ke sini dan belajar dengan beliau. Ataupun kalau mau coba-coba yang frozen silahkan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.